Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Justresno dari kelas B. Ini saya akan mewawancarai pemilik perkebunan kelapa. Nah, bertepatan di Kecamatan Kakap. Ya, perkenalan dulu ya Pak kita Pak ya. Nama Bapak dan umur Bapak siapa Pak? Nah, perkenalkan, nama saya Imade Suparwata, umur saya 41 tahun. Ya. Profesinya sekarang petani ya Pak ya. Ya, Selain petani ada profesi sampingan atau apa Pak? nggak ada sih. Nggak ada, berarti petani ya Pak. Bapak lahan pertaniannya berapa luasnya Pak? Kalau yang di sini sih ada 2 hektaran. Kalau untuk keseluruhan sih sekitar 4 hektar. 4 hektar ya Pak ya. Bapak jadi petani nih sejak kapan ya Pak ya? Nah, kalau jadi petani, kalau mulai menekuni petani itu mulainya di tahun 2000. Tahun 2000 itu udah Bapak langsung jadi petani, udah benar-benar tekun gitu ya Iya, Pak? sudah ditekuni. Berarti sebelumnya masih kayak sambilan Ya, masih ya kerja apa, waktu itu kan masih sekolah juga, habis itu kerja keluar. Kalau bentuk menekunnya emang tahun 2000-an gitu lah. Ya. Nah, tadi kan kami udah jalan-jalan ke kebun ya Pak ya, ada lihat beberapa inilah Pak ya, kebun kelapa. Iya. Nah, itu varietasnya itu Bapak ada berapa jenis varietas dan varietas apa aja Pak? Nah, kalau di sini sih kami menanam ada 2 varietas, yaitu pertama varietasnya kalau kami menyebutnya itu kelapa tahun. Kalau biasa masyarakat ini kan kelapa lokal. Dan yang kedua itu jenisnya hibrida. Kalau kelapa tahun itu dari mulai tanam lah sebelum pembibitan itu, dari kita mulai nanam sampai kita panen itu sekitar 6-7 tahun baru bisa dipanen. 6-7 tahun ya Pak ya. Kalau yang hibrida itu 4 tahun sudah bisa, 4 atau 5 tahun sudah bisa panen. Kalau masyarakat di sini lebih banyak pakai hibrida atau lokal Pak? Kebanyakan lokal. Lokal ya. Itu bibitnya dapat dari mana ya Pak? Nah, kalau bibit sih mungkin turun temurun ya. Turun temurun. Ya, Oh, keturunan dari tanaman pertama itu. Oh ya. Lalu mau tanya juga Pak, kalau misal untuk prosedur pembibitannya dari bibit untuk jadi kelapa yang untuk siap pindah tanam itu gimana Pak? Prosedur pembibitannya? Kami sih jarang inilah ya, jarang ada dari pemerintah itu kan, kita nggak pernah ada penyuluhan masalah pembibitan ya. Pembibitan itu mandiri lah dari kami ya, sepengetahuan kami begitulah ya. Iya. Paling kami semai, kalau memang ada hamanya itu kita semprot pakai pestisida. Habis itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan barulah kita pindahkan. Oh, sekitar 2 bulan sampai 3 bulan baru dipindahkan ya Pak ya. Berarti enggak ada perlakuan khusus gitu, enggak ada ya Pak ya. Kayak cuman ya di pembibitan doang gitu ya Pak ya. Di pembibitan doang aja. Oh iya, siap. Biasanya kan ada hama ulat gitu kan yang menyerang pucuk muda-mudanya itu. Paling itu ya. Iya.
Lalu untuk perlakuan tanahnya sebelum ditanami kelapa itu bagaimana Pak? Atau harus ada pengolahan khusus atau bagaimana? Kalau di sini kami kan hanya pengetahuan kami sebagai petani aja, Mm-mm. penyuluhan itu pun nggak ada. Mm-mm. Jadi kami paling kita bersihkan dulu lahan, kita buat munggu kecil, Mm-mm. barulah kita tanam. Mm-mm. Oh jadi sederhana sekali ya Pak ya. Nah itu untuk luasnya antara satu tanaman kelapa ke tanaman lainnya itu berapa kira-kira Pak? Kalau jenis untuk kelapa tahun itu, kalau biasa kami ukurannya kami ukuran pakai lengan itu depak ya. Depak. Kalau depak itu kalau untuk kelapa lokal itu sekitar 5 depak. 5 depak ya Pak ya. Sekitar berapa meter ya? Satu depak 175 ya. Segini Pak ya. Iya. Satu lengan gini ya Pak? Lengan, Satu lengan gini sekitaran 2 meteran gitu lah ya Pak ya. Iya. Berarti kalau 5 depak 10 meteran. Ya, Kurang lebih 10 meter. Ya, Pak. Lalu untuk yang hibridanya Pak? Kalau hibrida dia agak kecil, jadi sekitar 3 depak itu. 3 Oh, depak sekitar 6 hampir 6 meter ya. Karena dia kan daunnya kan nggak terlalu panjang gitu. Jadi kalau kelapa lokal itu kan dia besar. Dia panjang. Untuk ukuran 5 depak aja hampir bertemu dia. Oh gitu Pak ya. Ya. Lalu ada nggak sih Pak pemupukan di entah setiap bulan atau setiap tahun pada tanaman kelapa? Kalau untuk efektifnya ya, pemupukan tuh perlu sebenarnya. Setahun minimal lah ada, setahun tuh minimal itu 1 kali. Kalau lebih baiknya setahun 2 kali per 6 bulan. Kan stabilitas buah itu terjaga. Itu biasanya pakai pupuk apa Pak? Kami sering sih pakai pupuk NPK. NPK. Iya. Oh iya Pak. Berarti ini ya Pak, untuk pemupukannya tidak terlalu rumit ya Pak ya, untuk ya sekitar 1 tahun 1 kali atau 1 tahun 2 kali itu lebih bagus. Nah untuk cara pemupukannya bagaimana Pak? Nah, kalau kita pakai pupuk NPK itu kita tebar aja di bawahnya. Oh di bawah. Ya di bawah, di kelilingan pokok itu pohonnya. Oh iya Pak. Kalau untuk 1 pohon sih kemungkinan bisa 1 kilo lebih. 1 pohon. Ya. Lalu ada nggak sih Pak kayak pembersihan lahan biasa untuk perlakuan khusus kelapa nih gulmanya? Untuk gulmanya itu dibersihkan atau memang nggak perlu gitu Pak? Kalau untuk lebih bagusnya sih dibersihkan. Tapi jangan terlalu sering pakai herbisida dia. Lebih baik. Nah, kalau herbisida itu mempengaruhi buah dia. Oh, gimana Pak itu? Nah, kalau mempengaruhinya? Dia bisa gugur, yang kecil-kecil itu, dia bisa gugur. Oh, bisa gugur gitu ya Pak ya? Kalau lebih bagusnya kita tebas, kalau memang ada rumputnya kita bakar. Nah itu akan lebih bagus ya. Baik. Nah untuk hasil panennya sendiri Pak, dari kelapa hibrida dan kelapa lokal itu ada perbedaannya atau enggak Pak? Ada sih perbedaannya. Kalau kelapa lokal itu kan buahnya besar, dia agak jarang. Biasanya 1 tandannya itu kan paling banyak lah 10. Dia 10 atau itulah paling banyak 10-an gitu. Kalau hibrida kan dia lebih banyak, bisa belasan, bisa mencapai 20 dia satu tandannya, ya Pak. Lalu untuk pemasarannya nih Pak, pemasarannya sendiri kelapanya nih dijual dalam bentuk kelapa muda atau harus ada pengolahan terlebih dahulu sebelum dipasarkan Pak? Nah kalau kami di sini sih melakukan penjualan itu kelapa yang tua. Kelapa yang tua Pak? Ya kelapa tua. Kami jarang kelapa muda sih kami jarang. Kami hanya menjual kelapa tua itu dikupas sebenarnya. Dikupas Pak? Ya dikupas tapi disisakan serabutnya. Itu aja sih. Supaya apa Pak disisakan serabutnya? Nah kemungkinan untuk dibawa mungkin diekspor kemana atau dibawa keluar daerah juga kan, itu dia tidak terjaga apa namanya ya,
isi dalamnya. isinya. Oh berarti ini perlakuan pasca panennya Pak ya, Iya. supaya bisa nyampai di tempatnya yang dituju dengan tetap kualitas, kondisi yang iya. baik gitu Iya. Pak. Oh ya. Nah baik Pak, pemasarannya udah. Lalu kalau misalkan memang menggunakan kelapa hibrida lebih baik, kenapa masih menggunakan kelapa lokal Pak? Ya karena inilah ya, kami kan dari dulu menggunakan kelapa lokal itu kan buahnya. Perbedaan pun juga ada di buah. Kadang yang kelapa hibrida ini kan buahnya agak sedikit kecil lah. Kalau yang kami tanam yang kelapa lokal ini kan buahnya lebih besar. Dia bisa, kalau yang lokal ini bisa 1,5 kilo, bisa mencapai 2 kilo dia besarnya. Oh gitu. Kalau yang hibrida ini paling bisa mencapai 1 kilo, 1,1 kilo. Kalau kelapa hibrida Bapak dapat bibitnya dari mana Pak? Nah, dulu saya sih pernah dulu ada teman-teman juga sih sebenarnya. Lihat ada kelapa hibrida, kita ambil, kita mintalah model dengan teman-teman itu, kita bibitkan. Cuman kalau dia dibibitkan lagi sudah enggak, ini kualitas buahnya sudah berkurang lagi. Udah beda lagi dari ini Dari induknya. indukannya. Oh iya gitu Pak ya. Baik Pak, mungkin sekian dari wawancara kami. Terima kasih atas waktunya. Coba. Iya.